Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bersama saya Jason Wijaya dan rekan saya Rahel Jacquelina. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas gaya ekletik di Indonesia. Khususnya sekarang kami akan membahas soal gaya gotik Eropa yang bercampur dengan gaya Nusantara, yaitu gaya Bali. Untuk contohnya, kami mengambil gereja Palasari di Bali. Sebelum masuk ke pembahasan arsitektur dan interior, kami ingin membahas sejarah pembangunan dari gereja ini dulu. Gereja ini dibangun sebelum kemerdekaan RI tahun 1936 dan arsitekturnya seperti bangunan kolonial pada abad ke-19 sampai abad ke-20. Gereja Palasari ini dirintis oleh keturunan Belanda yang merupakan Pastor Simon Buys STV pada tahun 1940. Pada awalnya, Raja Jemberana ini memberikan tanah kepada 24 orang untuk menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1947, posisi gereja pertama dipindahkan ke arah utara sekitar 1 km. Tempat ini merupakan lokasi gereja sekarang berdiri. Dan pembangunan gereja secara permanen dimulai pada tahun 1955. Dari bangunan gereja ini dirancang arsitek berkebangsaan Belanda bernama Birger Igand, IMD Vries SVD. Kemudian diresmikan pada tahun 1958 oleh Monsignor Albert Occam, seorang uskup dari Malang. Nah, itu sejarah dari gereja Palasari ini di Bali. Sekarang kita mau bahas soal keunikan arsitektur di Bali tersebut. Yang unik dari gereja Palasari ini, gereja ini memiliki gapura di pintu masuk yang merupakan gaya Bali. Dan atap dari gereja ini berbentuk meru, merupakan khas Bali juga. Nah, untuk khas gotiknya, jendela ini memiliki jendela yang besar dan melengkung, merupakan ciri khas dari gaya gotik. Dan terakhir, gereja ini memiliki rangka melengkung, merupakan khas gotik namun dihiasi dengan ornamen dan ukiran Bali. Untuk pembahasan interior akan dibahas oleh rekan saya Rahel Jacquelina. Gereja ini memiliki kolom sejajar berbentuk melengkung dan meruncing ke atas atau pointed arch yang membuat langit-langit atau ceilingnya terkesan tinggi dan megah, yang bertujuan ingin mengungkapkan kemegahan Tuhan. Untuk bagian jendela, gereja ini bergaya gotik dengan pointed arch di atasnya dan frame intersecting, namun ukurannya lebih pendek dari lancet window pada umumnya. Tembok gereja ini terbuat dari batu bata merah yang tidak diplester, yang juga diadaptasi dari rumah tradisional Bali, khususnya bagian pintu masuk atau angkul-angkul. Menurut masyarakat Bali, keberadaan angkul-angkul ini dipercaya sebagai pelindung dari gangguan luar, khususnya yang bersifat niskala atau tak kasat mata. Interior gereja ini juga banyak memakai ukiran khas Bali, yaitu pada dinding-dinding kolom, dinding belakang patung Bunda Maria, dan juga pada bagian altar yang berbentuk pointed arch. Pada bagian altar juga terdapat dekorasi berupa tedung atau payung khas Bali yang biasanya ada di pura dan digunakan untuk umat Hindu Bali untuk perayaan. Tedung ini juga digunakan sebagai simbolik penendu umat. Dan yang terakhir ada dekorasi lampu gantung atau chandelier yang banyak digunakan pada gaya gotik. Pengaruh style pada desain interior di Indonesia membuat Indonesia memiliki bangunan-bangunan unik dengan percampuran budaya luar dan budaya lokal yang tidak dimiliki negara lain. Namun, kita juga perlu mengutamakan unsur-unsur budaya lokal di dalamnya agar memberikan keciri-khasan sesuai dengan bangunan budaya lokal bangunan tersebut berdiri. Sekian penjelasan kami tentang style ekletik. Kami undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.